menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang, korban perdagangan manusia. Hingga kini masih banyak kaum rentan yang menjadi korban kekerasan dan kekejaman tindak pidana perdagangan orang. Tidak mungkin dalam paspor mereka sudah ada stempel visa kerja. Merasa puas pun juga tidak bisa, karena penegak hukum itu mereka seolah-olah aturan itu tidak sesuai dengan aturan PPPU yang ada. Saat ini saya akan mengajak para penonton untuk datang langsung mewawancarai keluarga korban. Rumah aman yang sekarang kita kenal sebagai Rumah Harapan Gemini. Provinsi Nusa Tenggara Timur menyimpan banyak keindahan dalam keanekaragaman budaya dan keindahan alamnya yang khas. Kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur cukup tinggi, dan sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai petani atau nelayan. Pada skala internasional, belakangan ini Provinsi Nusa Tenggara Timur makin dikenal luas setelah pemerintah Indonesia menggelar KTT ASEAN 2023 yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menariknya, salah satu isu yang dibahas di sana adalah mengenai tindak pidana perdagangan orang yang justru tinggi angkanya di Nusa Tenggara Timur. Terlihat kontras, bahkan dari negeri elok yang punya potensi seperti Nusa Tenggara Timur inilah marak terjadi. Angkatan kerja lebih tertarik untuk bekerja di luar negeri. Padahal, tentang Nusa Tenggara Timur ini, Kuspus bilang, tongkat dan kayu jadi tanaman. Surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Masifnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menjadi pekerja migran ilegal memunculkan tanya, mengapa mereka tetap memilih jalur non-prosedural untuk bekerja ke luar negeri? Kemiskinan, budaya patriarki, pengangguran, rendahnya pendidikan, minimnya perlindungan sosial dari masyarakat dan keluarga, serta tingginya angka putus sekolah menjadi faktor pendorong masyarakat untuk pergi bekerja dengan cara yang ilegal. Meskipun konsekuensinya jaminan pekerjaan dan keselamatan yang tak kunjung pasti. Data menyebutkan kepulangan jenazah pekerja migran Indonesia non-prosedural hingga pertengahan tahun 2023 telah mencapai 80 jenazah. Tahun 2020, angka itu menurun karena merebaknya pandemi COVID-19. Namun itu tidak berlangsung lama, sebab tahun berikutnya angka itu justru naik kembali. Persoalan makin rumit, karena proses pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia seringkali tidak berjalan dengan mudah. Apalagi sebagian besar dari jenazah yang dipulangkan merupakan pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan dengan cara ilegal alias non-prosedural. Kami melakukan koordinasi dengan pihak perwakilan Republik Indonesia, yaitu KBRI, KJI, KRI. Koordinasi itu kami akan meminta bantuan penanganannya. Di saat yang sama kami tentu akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di dalam negeri, baik itu di pusat maupun daerah, dan juga kami menghubungi pihak keluarga atau pihak lain yang terkait. Bila informasi atau itu datang memang dari pihak perwakilan, maka kami akan mencari pihak keluarga, menelusuri pihak keluarga. Tentu saja dalam mencari pihak-pihak keluarga ini kita menggunakan banyak jalur kita, mitra kerja kami misalnya di Dinas Naketrans yang membidang ketenagakerjaan di kabupaten, pihak-pihak pegiat seperti Romo, suster, para pendeta, dan pegiat-pegiat lainnya yang peduli, itu kami akan menggunakan jaringan untuk mencari tahunya. Kami telah melakukan koordinasi dengan otoritas bandara dan unsur-unsur yang melekat di dalamnya, termasuk dapat dukungan penuh ya
dari para pegiat, baik suster, pendeta, dan pegiat-pegiat lainnya. Tentu saja yang paling kami bersama adalah dengan tim kargo. Pelayanan kargo adalah suatu pelayanan yang menghargai martabat manusia ya. Meskipun sudah jadi jenazah, tapi dia tetap manusia yang harus tetap dihargai, dijunjung tinggi martabatnya. Waktu yang lalu saya dikatakan mengeksploitasi jenazah, itu ya karena saya open donasi ya, secara ini penyelenggaraan Allah ya. Jadi ada yang tanya sama saya, "Suster butuh apa?" Ya waktu itu saya bilang saya butuh uang gitu untuk memulangkan jenazah. Ini saya cerita sedikit kronologinya almarhum, dan akhirnya donatur itu memberi uang, dan uang itu saya gunakan untuk pemulangan jenazah. Saat ini saya berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang jaraknya kurang lebih 110 km dari ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini saya akan mengajak para penonton untuk datang langsung mewawancarai keluarga korban. Kasus pada tahun 2016. Pada almarhumah ini menghilang dari rumah tanggal 3 September 2015. Sudah itu Bapak mencari selama 3 bulan tetapi tidak ketemu di keluarga. Kalau dari organ tubuh memang ada di dalam, tetapi dia tidak di desa, jadi kami tidak tahu apakah itu asli atau tidak, karena semua otaknya juga di dalam perut semua dan dicincang seperti kita mau bakar daging binatang, jadi tidak tahu persis apakah itu asli atau tidak. Waktu itu dari Mabes sendiri juga yang datang waktu hadir di otopsi, tetapi sampai tadi saya katakan bahwa tidak ada berita mereka membawa dia punya organ yang di dalam itu, mereka bawa sepotong-sepotong untuk katanya mau ke laboratorium untuk tes apakah benar dia gantung diri atau tidak. Mau merasa puas pun juga tidak bisa, karena penegak hukum itu mereka seolah-olah aturan itu tidak sesuai dengan aturan TPPU yang ada. Tidak sesuai itu karena perikrut itu kan orang punya uang. Jadi sehingga keputusan itu tidak adil. Yang saya inginkan itu kalau bisa jangan terjadi Yufrinda kedua dan adik-adik yang dari belakang dan tetangga juga. Kami harus waspada di desa, karena di desa ini yang paling tertipu terlalu banyak. Seumur 15 tahun, lalu kalau dia pulang dengan tidak bernyawa, itu Bapak saya pikiran sampai ini saat juga saya punya anak, orang tidak pengaruh, mungkin tidak jadinya seperti ini. Sampai saya sendirian kerjaan sampai ini hari, sendiri dan Bapak saja. Saya sedih juga. Ya, waktu itu kan kerja di Manado ya, di Manado, kemudian dia kerja sebagai perawat orang tua. Dia ditawari untuk bekerja ke Malaysia. Terus dia berangkat sekitar bulan Januari kalau nggak salah itu. Dia sebetulnya bekerja di Malaysia baru sebentar, baru mungkin sekitar 3 bulan atau apa begitu, dan sakit terus diantar ke KBRI sama temannya, dan beberapa hari kemudian katanya meninggal. Jadi waktu itu saya dihubungi Romo, kemudian sama kepala desanya, bahwa minta tolong bagaimana caranya untuk pemulangan jenazah Agnes. Awalnya saya memang mencoba untuk bagaimana keluarga untuk berpartisipasi dalam mencari dana. Tapi ternyata memang keluarga tidak mampu. Saya tawarkan untuk open donasi dan kepala desanya setuju untuk open donasi. Ya sudah, saya dengan jaringan di tim kargo Kupang ini membuat flyer, dan akhirnya flyer itu
sebar ke media sosial. Unit Tanggap Bencana Alam dan Kemanusiaan dipercayakan untuk mempersiapkan rumah aman yang sekarang kita kenal sebagai Rumah Harapan Gemit, sebagai rumah aman untuk mendampingi korban tindak pidana perdagangan orang, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan sejak 2018 Rumah Harapan berdiri sampai dengan hari ini. Dan itu menggambarkan kepada kita bahwa Gemit telah memberikan respon melalui peran baik dalam misinya dan juga secara konkret dengan mendirikan rumah aman yang pertama di NTT. Aksi kekejaman yang diceritakan dalam Kitab Hakim-Hakim pasal 19 menunjukkan betapa gelap pekat situasi umat Israel pada masa ketika bangsa itu hidup tanpa pemimpin. Nas kita bercerita tentang seorang perempuan muda dari suku Yehuda yang menjadi korban kekerasan dan kekejaman dari orang-orang sebangsanya. Dalam situasi ancaman, tidak ada yang melindunginya. Seorang laki-laki dari suku Lewi menjadikan perempuan muda itu sebagai gundiknya. Gundik itu diperkosa sampai mati oleh orang-orang Gibea dari suku Benyamin. Kekejaman tidak hanya berupa pemerkosaan massal, bahkan jenazah perempuan itu dimutilasi untuk dibagi-bagikan kepada 12 suku Israel dengan maksud untuk menggugah rasa persaudaraan atas kekejaman yang terjadi. Kita digugah agar menghargai sungguh-sungguh martabat kemanusiaan dari para korban kekerasan dan kekejaman, seperti yang terjadi pada para pekerja antar daerah dan antar negara yang tidak mendapatkan hak konstitusional mereka atas perlindungan negara. Hingga kini masih banyak kaum rentan yang menjadi korban kekerasan dan kekejaman tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang harus dihentikan. Menjual orang adalah kejahatan, menyakiti hati Allah. Kami Gereja Katolik lakukan pelayanan terhadap TPPO itu tidak hanya pesan dari Paus, tapi bagaimana kami dari awal memang sudah ada pelayanan itu ya. Dan bahkan tanggal 8 Februari itu ada Hari Santa Bagita. Bagita itu dia mantan budak di Sudan yang dia juga menjadi korban perdagangan manusia. Dia beberapa kali dijual orang, terus terakhir dia dijual oleh orang Itali dan akhirnya dia dihargai sebagai manusia ya. Dia juga mengalami penganiayaan dan sebagainya, dan akhirnya juga dia menjadi biarawati di Kongregasi Kanosian, dan sampai saat ini kita peringati menjadi pelindung korban perdagangan manusia. Mari bekerja ke luar negeri mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kita telah memerangi sindikat penempatan pekerja migran Indonesia secara non-struktural. Stop.